Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, sehingga Tuhan yang percaya kepadamu menyebut Engkau Elohim El Sebaot, yang mana Tuhan Engkaulah satu-satunya pencipta, dan tidak satu makhluk pun di dunia ini mampu menciptakan sesuatu, bahkan dirinya sendiri. Karena itu sekarang ini kami mau beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan tanda kami Engkau anugerahkan kasih dan pengharapan saat ini. Tanpa kasih dan pengharapan yang daripada Tuhan, kami tak berdaya Tuhan. Kami akan menjadi putus asa, bimbang dan ragu, bahkan frustrasi, bahkan mau bunuh diri. Jika beban-beban yang kami pikul sekarang ini Tuhan, tanpa Tuhan pikul. Kami tahu Tuhan sangat peduli kepada setiap ciptaan-Mu. Engkau sudah memperbarui janji-Mu bahwa Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, yang berkuasa untuk menyelamatkan segala ciptaan-Mu, terlebih kami manusia, agar kami jangan masuk ke dalam maut, dan maut itu untuk mematikan kami. Tetapi begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Tuhan sudah menganugerahkan anaknya, agar setiap orang yang percaya jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Inilah yang kami rasakan Tuhan tatkala kami menerima kekuatan daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau, yang kami butuhkan di sini bukan makanan dan minuman untuk kedagingan kami, tapi kami mau roh kami Engkau isi, rohani kami Engkau tambah-tambahkan, pengharapan kami semakin besar, iman kami semakin berbuah, dan mampu melakukan buah-buah roh. Terima kasih, kami tahu adalah Engkau El Kai, Tuhan yang hidup, dan El Sama, Tuhan yang hadir di semua tempat, di hati dan pikiran, jiwa dan batin. Karena itu Tuhan, kami berdua biar Engkau menguasai tempat ini. Kami berdua biar menguasai hati dan pikiran kami. Kami berdua biar juga ini menguasai orang-orang yang kami kasihi, yang jauh daripada kami sekarang ini. Dalam nama Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus HaMashiach, yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, dan yang sekarang menunggu kami, yang akan datang kembali ke dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saat ini setiap minggu pertama setiap bulan, ya ini sudah tanggal berapa ini? 31. Karena mungkin minggu depan saya tidak bisa, ya saya tidak tahu ya, keluar kota, dan perjamuan kudus kita lakukan sekarang. Ya, tidak ada istilahnya harus minggu pertama atau kemarin juga minggu kedua, tetapi setidak-tidaknya melewati 3 minggu ya. Karena kehadiran kita di sini berganti dan berganti. Jadi saya rindu lewat di penjara ini, lewat di tahanan ini, saudara-saudara juga merasakan perjamuan kudus. Ya, kita lupakan dulu kebiasaan gereja kita. Kita lupakan dulu tata cara perjamuan kudus. Namun yang kita lakukan di sini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu Injil. Itu saja. Kalau suatu perbedaan gereja di dunia ini beragam-ragam, ya, setiap gereja bikin aturan sendiri, yang kita tahu juga terpengaruh juga dengan adat istiadat dan bahasa. Jadi di mata Tuhan saya yakin semuanya ini baik, dan kita melakukan ini, kembali saya katakan, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman dalam melakukan perjamuan kudus. Kita baca Roma 1, itu surat Rasul Paulus, Roma 1 ayat 16-17. Ya, sudah jumpa? 3, ya. Sebab mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada orang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah,
Di sini dalam doa saya tadi dan sebelum kita baca firman Tuhan, ya saya sudah mengeluarkan kata-kata bahwa dengan iman kita melakukan ya pekerjaan Tuhan, ibadah Tuhan, ya, bukan dengan aturan peraturan, tapi dengan iman, apa yang iman anugerahkan kepada kita. Dan saya percaya setiap iman itu berbeda-beda. Artinya bukan kebenaran yang berbeda, tetapi iman seseorang, katakanlah besar kecilnya, tadi sudah ada dialog di sini, apabila imanmu ada sebesar biji sawi, ya kan? Apapun kita bisa lakukan. Nanti kita baca nanti dalam pertama Korintus ya 13 ya. Nanti ada 13 ayat di situ yang kita tahu itu perikopnya adalah tentang kasih ya, tentang kasih. Jadi saya mau katakan di dalam ibadah kita nanti perjamuan kudus, saya mau pertama dulu berbicara tentang bagaimana pertama Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, El Sebaut itu menciptakan segala sesuatu. Kita sudah baca itu dalam kitab Kejadian. Kalau Bible orang Batak dikatakan di situ satu Musa. Memang itu kitab Musa. Di dalam Kejadian kita sudah bisa melihat di sana bagaimana dia mencipta selama 6 hari. Dalam setiap ciptaannya dia melihat bahwa segala sesuatu baik di hadapannya. Ya, ini sudah sering kita membaca itu. Setiap dia mencipta apa yang diciptakannya, dia lihat ciptaannya itu baiklah adanya. Jadi tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang tidak baik dalam pandangannya. Ya, namun kita sekarang ini memandang banyak ciptaan Tuhan yang seolah-olah tidak baik karena tidak kita bisa terima. Karena berlawanan dengan keinginan kita sehari-hari. Ya, sedangkan burung berkicau saja, burung sampai puluhan juta bahkan ratusan juta ada saja tidak suka. Sudah ratusan juta, katakanlah murai batu ya, kita kenal ya, beo dan sebagainya. Ya, tidak suka. Ya, dan sebagainya dengan alasan-alasan dirinya sendiri. Jadi yang saya maksud adalah bahwa saya ulangi segala ciptaannya baiklah menurut pandangannya. Jadi kalau manusia itu tidak bisa menerima ciptaan Tuhan apa adanya, kita harus introspeksi diri. Ya, kita jangan sumpahi binatang-binatang yang diciptakan yang mengganggu kita. Ya, kita jangan ciptakan bagaimana alam yang terjadi kita sumpahi itu semuanya. Ya, kita jangan sumpahi hujan yang deras ya, sampai ada banjir, sampai ada petir dan halilintar dan sebagainya, letusan gunung dan sebagainya. Ya, kita hanya bisa mengharapkan manusia bagaimana kuota daripada gas bumi ini membuat kekayaan negara. Jangan seperti egois saja manusia, tanpa bisa menerima kalaupun mengancam jiwanya. Katakanlah petir dan halilintar dan gempa bumi dan sebagainya. Karena semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Sampai cacing yang paling halus pun, sampai bakteri dan virus yang tidak bisa dilihat mata, itu terjadi oleh karena ciptaannya. Manusia tidak bisa mencipta, ya, bahkan ranting sendiri pun tidak ada manusia yang bisa menciptakan. Ya, saya dengar dunia sekarang ini sudah bisa mengganti jantung dengan benda mati. Ya, dengan memakai tenaga baterai. Ya, saya pernah lihat itu viral, itu digendongnya di dalam tasnya selalu itu alat itu. Jadi jantungnya itu dipakai dengan alat, dengan kekuatan baterai lemah dan sebagainya, itulah jantungnya. Ya, artinya kalau manusia menciptakan jantung yang sesungguhnya tidak sanggup. Amin. Ya, manusia bisa mengganti ya ginjal dan sebagainya. Dan belakangan ini kalau saya nggak salah viral itu ginjal babi apa ya? Manusia dipakai ginjal babi, kalau nggak salah, tapi binatang lah. Saya lupa ingat. Itu sudah bisa. Itu kemampuan anugerah Tuhan kita dipakai berpikir. Namun ginjal yang sesungguhnya tak satu manusia pun bisa menggantikan itu. Kalau mata sudah sering, mata monyet diganti ya.
Mata manusia diganti dengan mata monyet. Sudah sering itu kita tahu. Yang paling tragis kita belakangan ini jantung. Itu dengan alat elastis di tubuhnya memompa jantungnya itu. Tapi bagaimanapun manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan itu bukan hasil ciptaan manusia itu. Bahkan lampu yang kita lihat sekarang ini bukan semata-mata hanya manusia berpikir untuk itu. Bahkan kereta api, pesawat terbang dan segala-galanya itu tidaklah itu murni 100 manusia. Karena apa? Segala sesuatunya berasal dari dia, oleh dia dan untuk dia. Kita jangan sampai lupa ini. Ya, segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia dan untuk dia. Dia yang mempergunakan, memakai otak kita yang menciptakan listrik ini. Ya, dan semua pesawat terbang dan teknologi dan sebagainya. Sampai gurun pasir menghasilkan anggur terbaik di dunia ini. Bayangkan, sayur-sayuran yang tadinya sudah dikutuk. Inilah tanah kutukan katanya. Sekarang ini tanah yang diberkati. Tidak sanggup manusia memikirkan itu. Kenapa bisa sekarang ini gurun pasir yang tidak ada airnya? Anggur yang terbaik di dunia ini. Ya ini mujizat. Apapun bisa dilakukannya. Tapi jangan sampai manusia angkuh dan sombong. Seolah-olah itu hasil karyanya sendiri. Tanpa disadari bahwa otak yang diberikannya ini dikendalikan oleh dia. Bahkan komputer. Ini bahasa saya yang terakhir, komputer. Ya. Komputer ini diciptakan oleh dia melalui otak kita. Manusia tidak sanggup sebetulnya. Dan diciptakan ini untuk kemuliaan dia. Komputer seolah-olah itu sebetulnya barang mati itu ya. Barang matinya itu ya. Bukan hidup dia, bukan ada nyawanya. Tapi seolah-olah dia bernyawa. Dia tahu perkalian pertambahan. Dia tahu sampai di luar kemampuan otak manusia. Dia mampu. Karena apa? Dia sudah disetting begitu sedemikian rupa. Dan dia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri. Ini menjadi catatan bagi kita. Komputer tidak bisa berbohong dan mengakali dirinya sendiri. Yang mengakali, yang berbohong, manusia itu sendiri. Yang melalui settingan. Jadi bukan komputer itu mengakali, membobol bank dan sebagainya. Dia nggak tahu apa-apa itu. Nah, kembali lagi, manusia itu yang mengendalikan. Dan sampai iman saya sekarang, ya Bible mengatakan bagaimana dia terangkat ke surga dulu, yang sudah tertulis kita bisa baca di Kisah Para Rasul. Ya, di situ kan tercengang-cengang orang, datanglah malaikat Tuhan. Mengapakah engkau kalian melihat dia yang sedang terangkat ke surga? Bukankah dia yang terangkat sekarang ini? Begitu juga nanti datang kembali. Artinya seluruh dunia melihat dia. Ya, seluruh dunia melihat dia. Inilah kenyataan dalam hati saya. Rupanya Tuhan menciptakan komputer ini lewat manusia, agar manusia nanti melihat dari komputer. Turun dia mungkin di satu tempat, ya saya yakin juga di tempat yang sama. Itu keyakinan mungkin kita berbeda-beda. Tetapi yang pasti dikatakan, bagaimana dia terangkat, dia juga nanti ya datang dengan rupa yang sama. Jadi dia juga turun perlahan-lahan karena dia naik perlahan-lahan. Dan semua mata melihat bahwa dia turun datang ke dunia ini. Jadi ini agak jarang-jarang direnungkan bahwa komputer inilah ya yang nantinya bisa seluruh dunia melihat. Dan cara Tuhanlah nanti, khotbah saya mungkin tiga minggu yang lalu atau 2 minggu itu saya singgung masalah sangkakala. Sangkakala manusia terbatas suaranya. Tapi sangkakala yang ditiup Tuhan itu sendiri dan malaikat itu, seluruh dunia mendengar. Ini luar biasa. Ya, dunia ini sebagaimana luasnya, orang mendengar. Kalau petir yang ada di Medan ini mungkin tidak akan terdengar Siantar, udah pasti. Jangankan di Siantar, di Perbaungan pun mungkin nggak kedengaran petir yang ada di Medan ini. Tetapi suara sangkakala itu nanti waktu dia tiup, semua orang mendengar. Dan inilah hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh rasio manusia. Bagaimana Tuhan melakukan dan melaksanakan rencana yang baik akan manusia. Jadi sengaja saya berbicara dulu bagaimana penciptaan Tuhan akan manusia. Dan dia menciptakan ini
sesuai dengan kemauannya. Kita masuk kepada manusia yang melanggar, padahal dia sudah memberikan kehidupan yang kekal. Melanggarlah manusia itu, ya pelanggarannya dia memakan buah yang dilarang, dia melanggar janji, dia melanggar perintah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Dan Tuhan kita Elohim Bapa di sorga dan tidak mau selama-lamanya manusia itu susah. Dia tahu bagaimana engkau akan susah makan dan minum. Engkau akan bermusuhan dengan ular. Engkau akan dipatuk dan engkau akan menginjak kepalanya. Dan engkau akan susah nantinya melahirkan anakmu, tetapi engkau birahi kepada suami. Inilah kalau perkataan-perkataan firman Tuhan tatkala manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dalam perjanjian Tuhan kepada manusia, dibaharuilah perjanjiannya, bagaimana kita jangan menderita di dunia ini. Maka itu karena dia mencipta, dia tidak pernah menyangkal dirinya. Karena dari pertama saya katakan tadi, Bible mengatakan tadi, semua menurut kehendaknya sendiri. Dan tidak pernah Tuhan menciptakan itu untuk mereka menderita. Tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun semuanya tidak diberikannya menderita. Bahkan gunung berapi sekalipun meletus, itu bukan menderita, bukan penderitaan yang dimunculkan. Tetapi bagaimana dia sudah memberikan hikmat kepada manusia, otak, jiwa yang melahirkan otak ini, pikiran ini, rasio, kita pakailah. Jangan kita tinggal di atas gunung yang ada apinya. Ya, janganlah kita buat rumah di sana. Janganlah kita bikin rumah kita di atas pasir tepi pantai yang tidak beralas. Nah, karena inilah manusia sudah dikasih akal dan pikiran, kita membuatlah rumah itu di atas batu karang yang kokoh, sehingga tatkala angin puting beliung pun datang, itu ombak yang sebesar apapun, rumah tetap teguh, rumah tetap kokoh dan tidak hancur. Tapi manusia selalu mencari-cari bagaimana dia mau sama dengan Tuhan. Sehingga tatkala manusia tergiur dengan bujukan oleh iblis, ya, engkau akan bisa tidak terkena hukuman Tuhan seperti zaman Nuh. Dan tidak lagi engkau akan dilanda oleh, kalau bahasa Batak, air nasumar, air nasumar, ya, air bah, ya, yang mematikan, kecuali keluarga Nuh. Bangunlah menara Babel. Tatkala bangsa Israel diusir ke Babel sana, mereka bangunlah itu menara setinggi-tingginya melewati angin awan, seolah-olah mereka sudah di istananya Tuhan atau di sorga. Seolah-olah mereka sudah akan melihat nanti bersama-sama dengan Tuhan. Dan turun naik karena awan sudah di bawah telapak kakinya. Tetapi itulah kebodohannya. Dia tidak tahu bahwa kepintaran Tuhan sejauh timur dari barat, kita tidak akan bisa menyamai atau mengetahui rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Jadi oleh karena kesombongan dan keangkuhan manusia kembali jatuh ke dalam dosa. Jadi selalu diperbarui janji daripada Tuhan, dia melakukan perjanjian yang baru. Asalkan manusia itu mau berpegang pada perintahnya dan yang rindu melakukan segala titah-titahnya. Seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 103. Kepada orang-orang yang berpegang kepada perjanjianku dan yang rindu untuk melakukan titah-titahku, maka mereka inilah orang-orang yang terberkah. Saya masuk di topik yang ketiga. Tatkala manusia sekarang ini sudah diberikan perjanjian itu untuk hidup dan sebagainya, tinggal manusia maukah atau tidak maukah. Ya, khotbah saya 2 kali berturut-turut, ya, saya bacakan itu. Tatkala ia memanggilmu, engkau tidak menjawabnya. Tatkala ia berbicara, engkau tidak mendengarkannya. Maka segala perbuatan hasil kejahatanmu, itulah yang engkau makan. Itu yang kita baca kemarin itu, ya. Itu hikmat yang diajarkan oleh
Raja Sulaiman, ya. Jika kita menjauh daripada khidmat Tuhan, kita sendirilah memakan hasil perbuatan jahat itu sendiri. Jadi saya tidak mengulang-ulang mengingatkan kejahatan, seolah-olah saudara-saudara hanya saudaralah yang melakukan kejahatan. Di luar sana tidak melakukan kejahatan. Itu maksud saya. Di luar sana pun lebih parah orang melakukan kejahatan daripada orang yang terpenjara dan terperiksa. Tinggal persoalan sekarang. Tatkala ia memanggilmu, tatkala ia berbicara kepadamu, maukah engkau menjawab Tuhan? Maukah engkau mendengarkan perkataannya dan melaksanakannya? Itu saja. Khotbah saya terakhir saya katakan apa? Kasih setia Tuhan tidak terbatas. Namun Dia sudah memberikan kesempatan. Dia sudah memberikan jalan untuk keselamatan. Tinggal orang mau enggak bersama dengan Dia. Mau enggak satu tubuh. Mau enggak berperang dengan nafsu-nafsu kedagingan. Mau enggak meninggalkan nafsu-nafsu kedagingan. Maukah meninggalkan daripada kejahatan-kejahatan. Melainkan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau. Di sini persoalannya sekarang. Kalau kita tidak mau bersama Dia, satu tubuh dengan Dia, sama aja kita seperti orang fasik. Persoalannya, maukah kita satu tubuh dengan Dia? Maukah kita menderita sama Dia? Karena Dia datang untuk menderita, kita pun hidup untuk menderita, melawan segala kutuk, dendam, amarah, benci, dengki, iri yang dikasih oleh manusia lain. Namun kita mengampuni segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Ya, ini persoalannya sekarang. Yang saya sangat tegas kemarin itu, tanpa pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu, niscaya engkau bisa bergaul erat dengan Tuhan. Niscaya engkau tidak akan mungkin engkau bisa ditambah dan ditambah firman-Nya. Kita baca tadi Roma 1:16-17 yang dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Elohim Bapa di sorga, Adonai Elohenu, yang di dalamnya bertolak dari iman kepada iman, yang menyelamatkan orang Yunani, orang Yahudi, tapi bukan hanya orang Yahudi, juga orang Yunani. Orang yang percaya kepada Injil akan diselamatkan. Karena Injil adalah kebenaran daripada Tuhan. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman, dan nyatalah bahwa di dalam kepercayaannya kepada Injil dalam hidupnya sehari-hari, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Itulah katanya bahwa Rasul Paulus, iman mati kalau tanpa perbuatan. Tapi iman akan bertumbuh dan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan perbuatan kita hari lepas hari. Saya masuk yang keempat. Setelah ini kita lalui semuanya. Sudah dikatakan bahwa aku segera meninggalkan kamu. Sudah tiba saatnya aku meninggalkan kamu. Tetapi tidak terlalu lama, aku akan datang. Aku akan datang. Ini murid-muridnya waktu itu tidak mengerti apa maksud. Sudah tiba saat. Mereka tidak tahu apa maksud daripada Jesus Christ waktu itu. Sampai-sampai itu yang selalu kita lihat di gambar perjamuan kudus, itu gambar siapa? Pelukis itu. Pelukis itu terkenal itu namanya, dan gambar itu sampai sekarang abadi. Yang menulis juga Mona Lisa, Da Vinci apa? Itu namanya. Itu kan, itu yang nulis perjamuan kudus termasuk gambar Mona Lisa. Iya dia itu. Iya. Da Vinci Margani. Leonardo da Vinci. Iya, itu saya kira ya, Leonardo da Vinci ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi yang saya maksud adalah itu sampai sekarang abadi gambarnya. Termasuk gambar dia waktu disalibkan sampai sekarang abadi. Di mana-mana hampir ada itu sama pula ya, tidak berbeda. Dan kondisinya sama. Yang saya maksud adalah apa? Sudah tiba saatnya, tetapi aku akan datang kembali. Mereka tidak tahu memang dia harus ditangkap dan mati. Dan hanya sekejap
Dia ada dalam maut, tapi maut tidak selalu untuk selama-lamanya ada padanya. Dia mengalahkan maut. Karena itu dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada maut yang bisa memberikan sengatnya untuk selama-lamanya. Inilah yang patut kita renungkan sekarang ini untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, kita harus masuk ke dalam maut. Ya, kita harus masuk ke dalam maut. Maut yang kita alami adalah bukan karena kesalahan kita. Ini digarisbawahi. Maut yang datang kepada kita bukan harus karena kesalahan kita. Ya, tapi dia harus datang. Benih yang dipendam, ya, bukan karena benih itu tidak baik atau benih itu tidak layak, tapi memang dia harus dipendam dan busuk. Tanpa dipendam dan busuk, dia tidak menghasilkan tunas yang baru. Dan kita juga diingatkan lewat nanti perjamuan kudus, ya, kita harus lewat penderitaan. Ya, bayangkan Petrus mati disalib, kakinya di atas. Yakobus, Yohanes Pembaptis mati dipancung, ya, mati dipancung. Dan satu lagi yang mati direbus itu siapa namanya? Ada mati yang direbus seperti ya daging atau ikan direbus. Ya, kalau Yohanes Pembaptis dipancung sama Yakobus. Nah, saya mau katakan, semua ini bukan karena kesalahan, tapi maut datang kepada mereka. Apa bedanya Jesus Christ, Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya? Datang maut bukan karena kesalahan. Saudara dan saya juga harus merasakan maut itu datang. Tetapi selalu dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Engkau tidak akan pernah untuk selama-lamanya, ya, ada pada saya. Dan kemenangan akan terjadi oleh karena perjuangan. Perjuangan kita, khotbah saya terakhir adalah untuk melawan, ya, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya tidak mengajak saudara menjadi melawan pemerintah Indonesia, tidak, tetapi yang dikatakan di situ kepada orang-orang yang mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Ini yang kita lawan, bukan darah dan dagingnya, tetapi perlakuannya ini yang kita lawan. Jangan salah mengartikan. Secara fisik kita tidak melawan, ya, orang-orang yang menjalankan negara ini yang tidak adil dan kasih, tidak benar. Tetapi kelakuannya ini yang kita perangi, ya. Maka itu dikatakan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di angkasa ini, yaitu roh-roh jahat yang ada pada beberapa orang-orang yang mengambil keputusan dalam negara ini dan sebagainya. Ya, jadi kalau ini jelas, jangan kita salah mengartikan firman Tuhan. Kesimpulannya adalah dosa yang kita perangi, ya, bujukan dan rayuan dosa itu untuk kita melakukan. Karena apa? Saya pernah juga mengatakan dan bolak-balik, lihatlah bahwa lawanmu mengaung-ngaung, membujukmu untuk engkau masuk ke dalam jeratan dia. Ya, tetapi kalau kita baca dalam Mazmur 91, dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkat burung. Bayangkan, jerat itu selalu datang di muka belakang, samping kiri dan kanan. Di mana-mana jerat itu datang. Karena itu kita jangan lupa bahwa Bible mengatakan, aku sengaja menempatkan engkau, ya, seperti di tengah-tengah serigala. Tetapi aku akan menyertaimu, makanya liciklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi ini memang harus datang kepada kita. Harus datang kepada kita. Ya, tanpa kita minta dia harus datang. Itu makanya Tuhan menempatkan semua penderitaan dan cobaan guna kita berperang. Kalau tidak ada itu nggak ada peperangan. Amin, amin ya. Nggak ada peperangan. Jadi jangan pernah menyangkali Tuhan, kenapa pencobaan ini datang kepada saya? Kenapa pencobaan ini datang kepada saya?
Saya harus memaafkan orang yang sudah bersalah kepada saya. Khotbah saya yang terakhir saya singgung belakangan ini, banyak orang Kristen berdoa kepada Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhannya. Tuhan, mana keadilanmu? Kenapa hukuman yang membunuh anak saya begitu ringan? Ini sudah bertentangan dengan iman Kristiani. Jadi kalau saya ingatkan khotbah saya terakhir juga, kita dulu bagaimana bom Bali, saya ingatkan kembali orang-orang bule-bule itu dan orang Australia dan sebagainya. Kami tidak pernah memikirkan itu lagi, ya. Ya, kami sudah anggap selesai, ya. Mereka tidak datang kemari untuk menuntut keadilan seberat-beratnya kepada terorisme itu. Tidak. Dikembalikan kepada Tuhan. Saya mau kita sebagai orang Kristen, apapun yang terjadi, ya, jika saudara merasa, ya, dikutuk oleh orang yang bersalah kepadamu, berdoalah kepada Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan. Ya, saya minta saudara, ampunilah Engkau, ya Tuhan kami yang maha adil, mereka yang sudah memang saya sakiti. Namun janganlah mereka kiranya mengutuki saya, agar mereka jadi sama seperti saya. Jadi saudaraku, memang mengutuk itu atas perbuatan saudara yang salah, sama-sama salah. Bisa direnungkan itu. Saudara melakukan kesalahan, dan kepada orang yang menerima kesalahan, apabila saudara dikutuk, sama-sama sami mawon podo wae sarupa nados Sri Krina. Enggak tahu lagi bahasa apa yang bisa bilang. Sarupa nados. Jadi jangan pernah mengutuk orang, ya, yang sudah bersalah kepadamu. Itu kuncinya. Ya, jangan dua kali salah. Ya, saudara kena curi, saudara kena apapun, ya, ulah manusia, jangan kau kutuki. Kalau dikutuki ya sama-sama bersalah. Dan saya sering memberikan perumpamaan seperti main bola. Kita dijegal, kita jegal lagi, kita disikut, kita sikut pada saat yang sama-sama dapat kartu. Kalau enggak kartu kuning, kartu merah. Jadi kita jangan membalas. Itu pelajaran sebetulnya bagaimana wasit memberikan. Baik yang pertama disikut, kalau kita membalas sama-sama salah. Ya, ini kita harus renungkan dalam-dalam. Jadi saya ulangi sekali lagi, apapun yang terjadi, kalaupun saudara melakukan kejahatan kepada orang lain, ini pasal-pasal beda-beda. Ada pasal mencuri, membunuh, memperkosa, ya, menipu dan apa semua. Kalau saudara dikutuk, ya, saudara harus minta agar Tuhan mengampuni mereka. Tuhan, janganlah mereka jadi sama-sama berdosa seperti saya. Itulah ketegaran jiwamu, ketegaran jiwa kita. Kita harus sportif. Tuhan, janganlah mereka mengutuki saya, sehingga dosa dan pelanggaranku sama-sama. Sanggupkah saudara mengatakan itu? Inilah jalan yang sesat itu. Disinilah kita dicoba, apakah kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita, dan kita mengasihi orang yang kita sudah susahkan karena mereka mengutuk kita. Tuhan, janganlah mereka mengutuk saya. Bukan untuk menyelamatkan saudara, tidak. Janganlah pula karena saudara mendapatkan hukuman ringan karena saudara dikutuk dan sebagainya. Janganlah kiranya mereka mengutuk saya. Kiranya mereka mengampuni saya. Saya serahkan kepadamu. Ya, segala keadilan. Mukadesu. Ya, kalau orang Israel mengatakan El Mukadesu. Ya, bahwa Engkau lah maha kebenaran dan maha keadilan. Berlangsunglah kepada kami sehingga jangan menimbulkan aib yang baru, jangan menimbulkan dosa yang baru. Ya, saya tidak begitu lama lagi memberikan khotbah ini. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya mengingatkan, ya, bagaimana kita sudah mencabik-cabik, yang memecah-mecahkan badannya, walaupun tidak secara langsung kita, tubuhnya secara jasmani, secara manusiawi, kita tidak ikut dalam perjalanan Via Dolorosa waktu dia memikul salib sampai di Golgota, sampai memperolok-olokkan dia.
Kita bukanlah orang yang membuat sungsang duri di kepalanya. Kitalah bukan memaku kedua lengannya, bukanlah kita yang memaku kedua telapak kakinya, dan kita bukanlah yang mencabik-cabik dengan cambuk dadanya dan punggungnya dan mukanya yang kita ludahi, dan bukan pula kita yang menikam daripada lambungnya, tetapi mereka sama seperti kita, karena perbuatan manusia itu juga perbuatan kita. Saya mengingatkan kepada saudara seperti apa yang sudah diingatkan kepada murid-muridnya. Lakukanlah ini untuk mengingat akan daku bahwa dunia sudah mencabik-cabik tubuhku demi keselamatan, dan lakukanlah ini seperti darahku yang sudah tertumpah di jalan Via Dolorosa sampai di atas kayu salib. Diberikanlah roti sebagai lambang tubuhnya, dan diberikanlah anggur sebagai lambang darah yang sudah mengalir itu. Inilah yang sering harus kita lakukan setiap saat, ya. Jadi kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tinggalkan tata cara yang biasanya di gereja kita karena kita berasal dari gereja yang masing-masing, tetapi kita tetap berpedoman kepada perkataan Dia yang ada di dalam Injil ini.